Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa yang ada dimanapun, bertemu lagi dengan kita di acara apa? Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Luar biasa, Bu Gea. Oke, tentunya seluruh pemirsa podcast di seluruh penjuru dunia, dimanapun Anda berada, Iya. welcome back dengan kami berdua, para host kece. Ada saya, Miss Gea, dan my Abang partner, Ferry. yes. And then, Dan- today we have guest star yang luar Wow. biasa. Siapa ini? sih ini? Mau tahu? Mau tahu banget, Bu. Oke, this is it, Mrs. Lisna Nuryanti, S.Kep Nurse M.Kep. Siapa beliau? Beliau adalah seorang dosen keperawatan dan juga profesi nurse di Stikes Medistra Indonesia. Dan beliau juga adalah sebagai seorang kepala program studi program di studi. Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Luar biasa. Stikes Medistra Indonesia. Jadi Oke. Gak kalah hebat ya tamu kita hari ini juga ya. Betul Bang, luar biasa. Halo Bu Lisna, apa kabar? Halo Bang Ferry, Bu Gea. Akhirnya bisa ketemu ya Bu Lisna ya di Akhirnya acara ya, kita bisa ini. Duduk di Duduk sini di sini bersama dua host yang keren, Wah, hebat luar dan biasa. menginspirasi. Ini jadi terbang nih. Ya. jangan terbang. Jangan. Kebetulan- Topik kita apa nih kali ini? Ya, topik kita hari ini ya yang akan kita bahas ya karena kita sudah mengundang adalah kepala program studi keperawatan gitu ya. Kita akan mengenal apa itu tentang program studi keperawatan. Betul. Biar lebih dekat gitu ya kita mengenal program studinya. Ya, jadi kenali prodinya, wujudkan cita-cita. Wih, Iya dong, gimana kita mau wujudkan cita-cita kalau kita tidak kenal ke prodinya atau prodinya Betul seperti Bang apa? Fer, harus tahu Harus ya. tahu, benar Nah, sekali. oke. Bu Lisna Nuryanti? Ya, Oke, siap. ready ya? Oke. Jadi sekarang kita menguji nih ya. Uji nih kita menguji. Oke. Uji ya. Oke. Oke, Yang pertama siap. nih. Ready. Siap-siap ready ya. Hmm. Oke. Pertanyaan pertama nih, kita mau bertanya Ada berapa pertanyaan dulu? Oh, ada daerah 100 lah kayaknya ya. 500 gitu ya. Maksud Bu Lisna kita panjangkan durasinya kali ya. Oh, Oke. Iya. Yang pertama nih, kita mau tanya sama Bu Lisna, bagaimana pengalaman Bu Lisna selama berapa dekade menjadi dosen, menjabat sebagai kepala program studi, bagaimana pengalamannya hingga sampai sekarang? Iya. Gitu. hingga sampai sekarang jadi kaprodi gitu ya? Yes, Masya betul. Allah. Iya, baik, terima kasih Bu Gea, Bang Ferry sudah memberikan kesempatan kepada saya ya hadir di sini, Terus? cukup menginspirasi sehingga saya juga menggebu nih ya, ingin berbagi, mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang Amin, amin, amin. kita diskusikan hari ini Ya. seperti itu di ruang yang santai lah tentunya ya. Santai, dong. santai, ini Oke. santai. Baik, alhamdulillah saya dipercaya masuk ke Stikes Medistra Indonesia itu mulai tahun 2006, Bu Gea. udah lama 2006. Iya. Saya dipercaya menjadi dosen program studi keperawatan, sarjana keperawatan. Oke. Setelah menjadi dosen di tahun 2008 saya dipercaya sebagai ketua program studi. Kalau dulu masih ketua program Ketua studi, program studi ya, iya, ketua iya. program studi sarjana keperawatan. Sarjana. Ya, sarjana keperawatan. Alhamdulillah hampir Dulu 2 sarjana periode. keperawatan aja ya? Iya, Oh, betul. maksudnya ya. Belum, Belum, masih ya. sarjana Juga. S1. Mhm. Nah, 2019 saya dipercaya kembali oleh Stikes Medistra Indonesia setelah habis periode Kaprodi. Saya dipercaya untuk menjadi kepala unit humas dan kerjasama. Oh, seperti iya. Mas ya, Bu, ya. Cukup berbeda antara internal dan eksternal ya. Oke. Kalau internal di Kaprodi itu lebih mengelola internal, ya, mengelola mahasiswa, suasana akademik dan dosen gitu ya. Sedangkan di unit humas kerjasama ini saya lebih bukan mengelola, harus beradaptasi, adaptasi Connecting-nya itu dengan keluar ya, eksternal. tadi ya, ya, oke. Yang saya hubungi
kepala dinas, wali kota gitu ya, yang notabene Orang-orang pejabat hebat, tinggi, pejabat-pejabat ya yang berkaitan dengan tantangannya lebih berat gitu kan. Tapi itu menjadi satu pengalaman untuk saya sehingga saya jadi bisa ya salah satunya terobosan saya di situ untuk meningkatkan reputasi Stikes Medistra Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ya Medistra Indonesia kan sudah terkenal di dunia ya. Amin. harus Ya, global karena kan punya visi kita global berciri humanistik nih ya Stikes Medistra Indonesia. Betul. Di 2026 setelah di Kepala Humas Kerjasama, pengalaman yang menurut saya ini sangat bermanfaat untuk saya ya, berhubungan dengan orang lain yang tidak bisa kita atur gitu. Benar. Artinya kita harus bisa beradaptasi dengan pekerjaan apapun gitu kan ya. Wajib ya itu. Berkolaborasi. Nah, ini Berkolaborasi. lebih pada kolaborasi dengan hubungan eksternal ya. Alhamdulillah setelah di Humas Kerjasama di tahun 2026 ini ya, tahun ini ya, benar. saya dipercaya kembali Bu Gia Pak Ferry untuk menjadi Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Jadi kalau sekarang dulu kan S1-nya beda kaprodi dengan profesi karena dulu masih belum ada nih profesi. Tapi untuk 2026 saya sudah mengelolanya berbeda. Karena sudah mengelola 2 program studi ya, nih sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse. Jadi satu kesatuan yang sebetulnya ini untuk prodi keperawatan sangat crowded gitu ya, tapi menyenangkan gitu. Di sisi lain saya sudah pernah berhubungan dengan luar, beradaptasi dengan diri sendiri. Kalau dengan kaprodi saya harus bisa beradaptasi bagaimana cara mengelola suasana akademik, hubungannya dengan dosen-dosen yang hebat-hebat ya, dan mengelola mahasiswa yang memang butuh kita arahkan gitu ya. Luar biasa Bu Gia. Untuk menjadi lebih sempurna kan sulit sebetulnya, tapi kita berupaya untuk yang lebih baik. Amanah ini ya saat ini seperti itu gitu ya. Perjalanannya cukup panjang gitu ya, panjang dari saya mungkin ya. Tapi luar biasa ya Bu Lisna sudah sampai ke tahap ini, pasti pengalamannya cukup luar biasa untuk kita bisa ya ini fungsinya kita hadirkan supaya kita sharing-sharing gitu ya tentang masih tetap belajar lah kita ya. Belajar. Oke. Nah sekarang nih banyak nih calon mahasiswa yang masih bingung nih Bu Lisna. Sebenarnya ada beberapa yang sudah paham, kan ada beberapa yang masih bingung gitu mengenai program studi keperawatan. Nah sebenarnya apa sih yang dipelajari gitu ya selama kuliah di keperawatan itu? Perawatan ya. Kalau di Stikes Medistra Indonesia sendiri di program studi sarjana S1 Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, kita mempunyai visi Pak Ferry, Bu Gia. Ya kita mempunyai visi yang kita unggulkan yakni komunikasi terapeutik yang berciri humanistik gitu. Jadi bagaimana kita menghasilkan perawat lulusan gitu, mahasiswa yang akan menjadi calon perawat mempunyai skill yang berbeda dengan perawat lainnya gitu lah ya. Kita menekankan lebih pada komunikasi terapeutik yang memang harus basicnya ada perawat itu, akan tetapi kita lebih mengunggulkan capaian pembelajarannya yang lebih lagi terkait komunikasi terapeutik kepada pasien begitu ya. Jadi ada komunikasi terapeutik tadi sama berciri humanistik gitu ya. Betul. Pasti kan ada dasarnya gitu ya Bu Lisna ya. Gimana nih? Apa dasarnya sehingga tercetuslah keunggulan ini gitu ya. Sehingga kan ini menjadi yang berbeda dengan prodi-prodi lain yang ada gitu, keperawatan yang ada di mungkin di Kota Bekasi atau di seluruh dunia gitu. Nah, itu yang menariknya ya. Iya. Menariknya memang capaian pembelajaran kita itu kita mengacu pada organisasi AIPMI seperti itu ya. Akan tetapi ada unggulnya dari program studi ilmu keperawatan itu plus komunikasi terapeutiknya gitu. Artinya kita mempunyai satu mata kuliah yang basicnya atau capaian pembelajarannya itu bukan hanya melakukan pelayanan saja kepada pasien, tapi kita mempunyai empatinya gitu ya, mata kuliah yang memang ada tatanannya bukan hanya pada individu ya, tapi yang pada
keluarga yang berbasisnya pada biologinya, sosialnya, spiritualnya, Wah. serta peningkatan dirinya gitu, sehingga kita berupaya bagaimana agar calon perawat ini menjadi seorang yang empati, mempunyai Benar. komunikasi yang Benar. empati tadi gitu ya. Iya, kadang kan Seperti kita nggak hanya jadi perawat saja, Betul. merawat, terus tidak ada komunikasinya. Justru dengan ada komunikasi ini bisa menunjang si pasiennya ini mau nanti memberikan informasi tentang apa yang dia rasakan. Betul. Bagaimana nanti ke depan dia bertanya, dengan ada komunikasi tersebut bisa tercapai semuanya ya. Benar banget, Betul. karena pasien butuh komunikasi. Komunikasi. Banyak statement ataupun Pandangan orang lah pandangan ya. pasien atau klien masyarakat mengatakan dari komunikasi perawat itu sudah menyembuhkan Benar. hampir 60% dari penyakit pasien. Iya, Luar biasa. benar. Gitu ya. Betul, memang kan komunikasi itu salah satu jembatan untuk kita dapat melakukan intervensi kepada pasien. Apa sih Iya. masalahnya pasien? Benar. Gitu kan ya. Mungkin pasien dia tadi tekanan darahnya tinggi gitu ya. Contoh. Kita harus benar, tekanan darah tinggi itu berarti kan akan menyebabkan pusing gitu ya. Iya. Tapi ada hal apa lagi selain dia pusing karena memang penyakitnya, ada Diberikan hal lain obat. ternyata gitu ya. Banyak pikiran gitu ya. Bisa kan Bisa ya? jadi banyak Dengan- pikiran Dengan Dengan ada komunikasi komunikasi yang tadi, baik dari ya. perawat ya akhirnya Iya, Bisa jadi membantu. pengennya itu keunggulan kita itu menjadi dasar mahasiswa, calon perawat Calon ini ya, perawat. mahasiswa ini menggali kebutuhannya itu apa sih, Iya. gitu. Tapi Dengan nggak- pendekatan fase Uh-uh. perkembangan tentunya. Benar. Tapi nggak hanya ke pasien saja ya, Bu ya. Tapi Betul. dengan tenaga kesehatan lain pun harus Betul. Profesional namanya. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Iya. Nah, kalau di humas kan kolaborasi ya, Jadi terbiasa sangat ya kayak penting. nakes antar sesama Iya. perawat, Hmm. dan nakes lainnya dokter ya kan dan seterusnya. Iya betul. Oke, lanjut nih. Kalau kita lihat sekarang perkembangan program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse sendiri itu udah luar biasa ya, berkembang dari zaman ke zaman. Iya. Nah, kalau boleh tahu dari Bu Lisna sendiri, menurut Bu Lisna, apa sih yang membuat program studi ataupun sarjana keperawatan dan profesi nurse itu menjadi suatu program pendidikan yang diunggulkan gitu, yang penting gitu ya Di zaman ini gitu ya. di Iya. zaman ini, di saat ini. Kenapa dia jadi pilihan gitu? Jadi ya? pilihan Kenapa ya. jadi pilihan utama? Jadi pilihan utama ingin memilih seorang perawat gitu Iya, ya. ingin menjadi seorang perawat. Karena menurut saya kan siapa yang akan berkontribusi untuk menyembuhkan pasien itu jadi kita itu berada di suasana atau di individu yang bermasalah. Untuk dia datang ke perawat itu dia bermasalah gitu. Iya. Oke. Ada kepuasan individu apabila masalah yang dihadapi oleh pasien itu menjadi selesai. Nah, sebetulnya hati nurani gitu ya. Jadi Iya. keunggulan atau kenapa yang diharapkan sekarang perawat gitu? Karena dia biasanya mempunyai hati nurani, jiwa sosial yang tinggi, Iya. dengan melihat orang bahagia dia happy gitu Iya. kan ya. Itu empati ya. Empati gitu Bagian kan dari ya. terapeutik itu barangkali ya. Itu nggak semuanya muncul di setiap individu gitu ya. Jadi memang yang ingin masuk menjadi perawat itu orang yang terpilih yang mempunyai hati nurani yang Benar. tinggi gitu ya. Punya Seperti- jiwa ini punya ya, jiwa. empatinya tinggi. Empati Iya, yang betul. tinggi. Jangan sampai dia cuek. Karena kan banyak yang suka viral sekarang nih, Bi. Mhm. Misalnya kan Iya. tiba-tiba dia bilang, ini nih perawat nih nggak muncul dan lain-lain gitu kan. Nah, itu juga menjadi tantangan ya. Iya, iya Kita betul. mau- Semacam perawat gitu. pencitraan Iya. gitu ya, tapi dari hati nurani. Dari hati gitu. Hati nurani gitu kan. Dasarnya Luar harus biasa. punya hati Iya. nurani. Gitu ya. Oke. Melayani dengan
empati dengan hati nurani gitu kan, berdampak dengan ilmu. Nah, jadi wow, untuk luar biasa. pelayanan ya harus ada ilmu juga ya. Benar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut lagi Bu Lisna. Nah, lanjut Bang. bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada di program studi keperawatan dan profesi nurse saat ini yang ada di Stikes Medistra Indonesia? Oke, sistem pembelajaran Iya, ya. sistem pembelajarannya seperti Untuk apa? sistem pembelajaran memang ada teori seperti itu ya, ada teori untuk peningkatan kognitif tentunya ya, ilmu dasar, ilmu yang harus diketahui oleh seorang perawat gitu. Ada skillnya gitu ya, di laboratorium, karena menjadi seorang perawat kan tidak hanya teorinya saja tentunya. Harus punya kemampuan untuk melakukan prosedur tindakan gitu ya. Salah satu peran perawat kan melakukan pelayanan di rumah sakit dengan prosedur tertentu ya, tergantung kebutuhan pasien gitu. Jadi sistemnya ya ada teori, ada laboratorium. Kalau nanti di profesi ada langsung praktik ke rumah sakit, praktik ke puskesmas gitu, praktik ke rumah sakit jiwa, ada juga praktik pelayanan di panti lansia, panti jompo gitu. Jadi sangat kompleks pembelajarannya ya. Jadi selain di kampus teori dan laboratorium di lab, ada juga di lapangan untuk pendidikan profesi nurse-nya begitu. Jadi sekarang tuh kalau S1 mungkin lebih dominan teori gitu ya. Betul. Walaupun ada juga sedikit basic lab-nya juga disampaikan. Ada. Terus di profesinya kita mulai implementasi ke wahana praktek. Wahana gitu praktek. Dan Ada ke pasien juga langsung sebetulnya, ya. ada juga di S1 itu kita punya program PKK, Oh, praktek klinik yang memang SKS-nya itu harus targetnya di rumah sakit, tapi satu mata kuliah saja Satu di mata semester akhir gitu. Itu hanya di Stikes Medistra atau di kampus lain ada nggak ya? Harusnya untuk ada. harusnya ada ya, Karena harusnya sesuai ada. kurikulum ya. Betul itu Yang sesuai menjalankan kurikulum. Pasti juga ada mata kuliah penciri ya untuk menunjang Iya, visi misi Visi atau misi. keunggulan dari program studi Keunggulan, keperawatan. iya. Betul. Oke, bagus sih. Jadi kita banyak belajar tentang pengalamannya itu di teorinya juga ada, Teori, praktek juga ada, gitu. lahan Betul. juga ada. Di lahan juga ada. Ya, Ada jadi juga kompleks. sistem apa namanya kuliah pakar juga ada ya. Ada kuliah pakar, Oke. kita mendatangkan narasumber yang memang Kompetensi. mempunyai kepakaran Oke. yang dalam bidangnya bidang ya, gitu ya, dalam bidangnya memang Oke. Tapi seminar, webinar. Tapi saat ini untuk jenjang keperawatan ini kan kita yang ketahui ada D3, ada S1, ada profesi, Betul. terus apalagi kayaknya banyak ya. Karena saya tahu tuh perawat tuh banyak ada spesialis seperti Bu Gaya kan spesialis anak gitu ya. Iya, Nah itu betul. gimana sih bedanya? S2 ya. Iya, S2. Oke, kalau untuk D3 tentu levelnya yang berbeda ya. Oke. Level D3 itu level 5 lebih pada pelayanan. Pure gitu. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau S1 kan dia levelnya harus melewati, untuk jadi perawat itu harus melewati nurse 1 tahun. Jadi akademiknya 4 tahun, untuk sarjana keperawatan nanti gelarnya, dan untuk nurse-nya 2 semester, kurang lebih 1 tahun, nanti ada gelarnya nurse gitu. Nanti kalau sebetulnya kan profesi perawat itu tidak hanya di pelayanan, Pak Ferry. Nah, jadi bisa nanti ke pendidikan gitu. Nah, tapi kalau pendidikan ya tentunya harus mengikuti aturan pemerintah, kan harus S2 minimal. Nah, spesialis ini ada di level setelah magister, ada spesialis. Nah, karena kita mempunyai beberapa departemen nih. Ada spesialis anak, tapi itu S2 gitu. Tapi di S1 kita sudah mulai dibentuk nih Pak Ferry. Sebetulnya peminatannya kemana anak ini gitu, walaupun belum S2, tapi kita lihat salah satunya misalnya dengan tugas akhirnya, dia peminatan kemana, ke jiwa. Berarti nanti mengelola atau mengkaji asesmennya di jiwa, tugas akhirnya gitu ya. Pemekaran juga sih ya. Berarti itu ya, jadi itu yang menjadi ketarikan orang juga ya. Karena perawat ini sudah ada nih, ke spesialisnya sudah ada. Enak, jadi kita nanti mau fokusnya kemana kita sudah ada. Ya. Kejiwaan, ke anak gitu. Jadi gerontik, lansia, keluarga dan gitu ya. Komunitas gitu. Kepakaran berarti di sarjana pun di sini pun sudah mulai diarahkan, Mbak. Sudah, di sarjana pun sudah
mulai diarahkan dalam bentuk tadi tugas akhir Ya. gitu, peminatannya kemana. Pemirsa, jadi Gitu. sudah diarahkan di sini ya. Jadi jangan takut, jangan ragu nih kalau mau mengenal perawat. Jangan hanya mengenal gitu ya, langsung daftar kali ya Ayo, di sini. daftar Nanti ya, ketemu ya. Bu Lisna, Mau ketemu jadi Bu perawat. Gea gitu ya. Tenang, nanti kita arahkan. Kalian ini pakarnya kemana sih? Gitu. Luar biasa. Ya, ya. Lanjut. Oke. Jadi begini, tadi kita udah bicara tentang program studinya kita nih. Mhm. Tadi kan ada teori, kemudian praktek, lalu ada akademik S1 atau sarjana keperawatan, lalu profesi nurse. Ya. Nah, tadi kan Ibu bilang ada praktek PKK juga, Ya. kemudian praktek laboratorium. Betul. Seberapa penting sih peran laboratorium untuk belajar praktik nih mahasiswa di prodi kita, di prodi keperawatan? Kira-kira Seberapa penting untuk seberapa penting? mahasiswa belajar di laboratorium gitu Betul. ya. Iya. Oke, kalau kita saat melakukan pembimbingan ke mahasiswa akan terlihat mahasiswa mana yang nanti akan mampu atau tidak saat terjun ke lapangan. Kita harus monitor di laboratorium ini karena Oke. banyak juga mahasiswa yang kendalanya nih ya, kalau tidak ada laboratorium kita belajar medikasi atau infus lah ya, salah satu saya pemasangan sebutkan infus. pemasangan infus gitu. Pemasangan infus kalau hanya secara teori gitu kan, oh pasang torniket gitu kan ya, Iya. oh cari vena gitu kan, Oke. oh secara teorinya mampu lah gitu. Sekarang kan secara teknologi lihat juga YouTube mampu. Iya. Tapi kalau dia tidak pernah memegang jarum, maka yang awalnya Langsung. tahu vena seperti apa, di mana tempatnya, kalau sudah memegang jarum, kendalanya apa? Tremor Bu Gea, Nervous. sampai nervous ya, nervous. Oh. Ada loh yang karena dia tidak pernah praktik, jadi bergetar nervous, saking bergetarnya itu. Takut ya. Sehingga yang dia targetkan Tadinya bisa. vena sudah terlihat gitu. Oke. Tapi karena perawatnya tidak pernah praktik aplikasi di laboratorium, venanya jadi kemana-mana gitu loh. Akhirnya Nggak dapet ya? targetnya nggak dapat. Nggak Akhirnya dapet. targetnya tidak sesuai dengan mana Sesuai vena dengan tidak konsep sesuai. itu ya. Heeh. Jadi memang Sangat pelajaran penting. keperawatan ini harus selalu diikuti dibarengi dengan praktek Betul. laboratorium ya. Kalau Jadi supaya di- tidak imagine, Iya hanya benar. membayangkan saja, Iya. tapi tidak tahu di mana yang real fact-nya. Jadi memang sangat penting ya Iya. berarti peran dari Iya betul. Kerennya laboratorium. di Medistra ini kan kita punya Phantom vena itu seperti apa sih? Iya. Kita darah itu seperti apa? Nah itu ada Phantomnya. Perbedaan pembuluh darah ya, vena mana, arteri mana, Betul, gitu ya, itu otot terlihat. di lapisan otot. Oke. Itu pentingnya laboratorium sebelum kita terjun ke pasien, pasien yang begitu. secara langsung ya. Iya, yang real ya. untuk menguji mental Uji dan mental teorinya tadi ya. Benar. Jadi semua harus diuji ya. Betul. Maksudnya masih kalau masih salah di kampus di laboratorium masih nggak masalah. iya. Udah aja. Dan bukan manusia dulu Bukan gitu manusia kan, kan, masih gitu mantap. ya. Jadi ketika kalau udah di lapangan salah itu bahaya. Wah bahaya. Nggak boleh salah. Sekarang Tidak boleh pasien salah. pintar-pintar ya Bu Lisna ya. Iya. Bahkan dia lebih pintar dari kita ya. Iya, bahkan iya. katanya gitu. Jadi Betul. kita juga harus hati-hati gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, nih selain akademik nih, apakah mahasiswa juga difasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakat? Kan kita nggak nuntut nih mahasiswa, ayo fokus ini Iya, gitu. harus Apakah ada? keperawatan saja Iya. ya, belajar saja. Iya benar. Kira-kira ada nggak ya? Untuk kalau di Medistra Hmm. kita punya, karena tadi keperawatan itu kan public speaking, komunikasi terapeutik ya. Iya. Jadi bukan hanya Pembelajaran apa namanya tuh? Bukan intrakuler ya, kalau ada ekstrakurikulernya. Jadi ekstrakurikulernya di luar mata kuliah betul, gitu ya. untuk mengasah mahasiswa mentalnya ya. Seperti apa itu, nama- Lis? Apa saja mungkin barangkali ya? Apa saja bentuknya? Kegiatan sosial misalnya ya, atau kalau Hmm. eskulnya public Public speaking, speaking, gitu ya. oke. Lalu apalagi kalau untuk di kemahasiswaan itu kita mengolah, ada padus bahkan sebetulnya Seni ya, seni ya. Seninya ada juga ya. Soal seperti tidak berhubungan, tapi sebetulnya kan itu kekuatan untuk Keluasan, mengasah mental.
Keluasan, benar. happy itu akan membuat Hmm. mahasiswa ini ya menikmati selain di intranya, Iya. karena ekstranya mempengaruhi terhadap intra gitu loh. Ada hubungan. Jadi happy loh, Benar. ya. Seni kayaknya Olahraga banyak. juga ada ya. Olahraga juga ada. Poli ada Iya. tuh ya. Seni sepertinya banyak ya Bu Lis ya. Banyak Seni Bukan banyak ya. hanya fokus apa tari ya, Iya. tarian Tari. apa tradisional, Pancak silat ya, modern pancak dance, silat, ya. modern Banyak ya. dance ya. Ya. Tapi Apalagi itu memang kreatif. sudah ada unitnya ya, Bu Lisna. Ada. Tinggal koordinasi dengan Kaprodi gitu. Betul, ada di WK2 dan Oke. kita biasa hari Jumat itu kami mengosongkan waktu Oh, iya. khusus untuk ini Ekstra- peminatan minat bakat ekstrakuler, ini ya. minat Minat bakat bakat. ini. Luar biasa. Jadi kita meluangkan waktu kosong, Oh, silahkan iya. biar Seimbang mahasiswa ya, betul Harus- seimbang. life must balance. Nah, gitu ya. life sekali. must balance, Jangan betul. sampai kita terfokus akademik aja nanti. Iya. Akhirnya sempet main. oleng. Oleng nanti Jadi ya. kumpul oleng. Ya. Benar-benar. Ya. Next, nah lulusan keperawatan nih Mhm. yang sudah ada, ini tahun berapa sih berdiri ya prodi kita keperawatan ataupun profesi nurse. Mm-mm. Lulusan kita itu udah kemana aja sih Bu Mm. Lis? Diterima kerja di mana aja? Mm-mm. Terus Hmm. seperti apa mereka adanya sampai saat ini? Gitu. Aduh, mau Kerjanya, tahu ya. mau Iya. tahu aja atau mau Harus tahu mau tahu banyak banget ya. Gitu. Wah, Biar pemirsa semua terinformasikan Betul. gitu lah. Di sini tuh kita Jangan-jangan- sudah sampai kemana sih? Iya, Gitu. jangan-jangan mereka lagi nonton. Lagi nonton. Hai, gitu kan. Hai alumni, Hai, hai alumni lulusan semua. prodi keperawatan khususnya. Mm. Sudah ada loh yang di Jepang. Wow, Hmm, Jepang. di Oke. Jepang. Jepang ya. Kalau di rumah sakit di daerah Kota Bekasi, Mhm. Kayaknya hampir sepertinya hampir semua ada. Semua ya, Bu. Ada. Semua ya. Ada ya. Iya. Alhamdulillah. Apa aja tuh Bu Untuk Lis? apa Hampir aja nih semua ya? itu apa aja biar pemirsa dengar mungkin yang di luar Ada di rumah sakit, Jabodetabek. Oke, Rumah rumah sakit. sakit mana Rumah- aja? rumah sakit Hermina ada, Hermina ada, Primaya ada, Primaya Barat Timur ya? Barat. Timur. Timur. Oke. Nah, lalu ada juga di RSUD Kota Bekasi CAM. SUD Kota Bekasi, Ya, CAM. di Eh, sama rumah sakit, CAM. boleh? Kayaknya semua. Sampai ke rumah bener. pun banyak ya. Iya. Rumah perawatan luka. Rumah Oh. khusus perawatan Khusus luka. perawatan Ini baru Kota Bekasi ya. Ini baru Kota Bekasi. Di Jakarta sekitarnya. Di Jakarta atau di luar kota pun pasti ada. Aduh, Kalimantan dan lain-lain pasti ada Betul. ya. Betul. Luar tentu. biasa ya. Medistra sudah berdampak ya guys, kemanapun sudah berdampak. Oh iya, Dari sisi keren. mahasiswanya, dosennya semua sudah berdampak. Berdampak. Luar biasa sekali. Nah terus sekarang kan pasti tadi masih berhubungan dengan peluang kerja tadi Mhm. kan. Nah ya memang sih kalau kita bilang prodi perawat ya mereka harus punya basic perawat gitu kan. Nah, Mhm. selain itu apa sih kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa gitu ya agar siap menghadapi dunia kerja. Apalagi Ya. dunia kerja sekarang nih sangat modern sekali ya, Bu Lisna ya. Dan banyak Serba- gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Orang jadi perawat bisa aja dia memanfaatkan dunia digital dan lain-lain. Nah, Betul. dari sistem perkuliahan ini apa sih kompetensi yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa? Ya. Semua kompetensi harus Semua ya, dimiliki harus karena kita dimiliki. punya semuanya Pak Benar Ferry. ya, kita semua ya. Ya. Kita sebelum merumuskan mata kuliah, Iya. kita punya profil lulusan. Iya, benar. Kita sudah punya profil lulusan, apa yang kita harapkan gitu ya. Benar. Mungkin salah satunya yang mencapai pada tadi visi komunikasi Benar. gitu kan ya. Selain itu kan secara kognitif, skill Iya. itu sudah kita pikirkan. Itu yang kita rancang dalam capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran itu kita bentuk satu mata kuliah, bukan satu mata kuliah, beberapa mata Beberapa kuliah. mata kuliah. Hampir 145 SKS kita Iya, punya. benar-benar. Ya, sebetulnya itu unggul semua gitu Mungkin kan ya. semua, iya. Tapi kan kita punya satu misi di prodi keperawatan, yakni komunikasi terapeutik tadi ya, sehingga yang yang secara wajibnya itu komunikasi hanya satu, kita mempunyai tambahan nih komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi di tatanan pelayanan keperawatan. Komunikasi ini bukan hanya pada individu, tapi kita fokuskan pada keluarga, Benar. agregat komunitas. Agregat Iya. itu salah satu kelompok yang memang mempunyai penyakit yang sama gitu. Jadi capaian pembelajaran
profil lulusan ini yang kita harapkan dituangkan dalam bentuk mata kuliah tadi yang menjadikan kalau akhirnya tujuannya tercapai tidak gitu ya. Dan setelah kita mempunyai mata kuliah tersebut dalam bentuk presentasi di 100% ya tercapai seperti itu. Apa yang kita harapkan dari lulusan ya Berarti bisa. kompetensinya memang per peminatan itu ya, Iya, peminatan betul, atau betul, departemen betul. tadi. Jadi semuanya harus dipunyai kompetensi. Dipunyai Benar-benar. Makanya nanti kompetensinya. kalau passing grade atau misalnya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, berarti sudah mulai nih fokusnya kemana gitu ya, kalau betul. sesuai dengan kompetensi masing-masing di peminatan atau departemen. Iya betul ya. Sudah nggak Oke. diragukan lah kalau kita masuk pilih program studi keperawatan di Iya, Fakultas yuk Medis. masuk yuk ke perawatan nanti Ayo ketemu. jadi profesi perawat. Iya. Iya, benar-benar. Oke. Sebelum kita tutup nih, Benar-benar. kita mau, ini belum closing statement ya. Belum ya? Kita lagi closing statement nih ya. Benar. Kita agak-agak nge-game sedikit. Game Sebelum kita tutup, kita mau masuk ke sesi singkat nih, Bu Wow. Lisna. Jawab yang cepat, secepat kilat, secepat apa yang ada di benak Bu Lisna nih. Iya. Satu kata untuk menggambarkan prodi keperawatan. Kira-kira apa? 1, 2, 3. Inspiratif. Harus inspiratif Benar, gitu kan ya. Iya, iya. Benar sekali. Jadi harus inspiratif ya Iya. guys ya. Oke. Apalagi Pak Per? Kita coba satu lagi nih. Coba lagi. Aduh dites beneran. Oke, Bu Lisna. Kalau satu kata tadi ya, satu katanya skill apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Komunikasi. Komunikasi. Oke. Tetap sesuai dengan keunggulan ya. Iyalah. Komunikasi. Komunikasi. Visi misi prodi Benar-benar. kita. Oke. Next lagi nih, belum habis kita masih. Moto menjadi perawat. Bekerja dengan empati, Ah, melayani dengan ilmu. Lebih dari satu kata nggak apa-apa ya. apa deh yang terlalu ya? bonus ya, bonus. Iya iya Bagus ya. Iya soalnya empati gitu kan. Iya. Empati. Tapi Kalau harus kita dengan belajar, ilmu. Kalau nggak ada empati susah ya guys, nanti Betul. ada kerjanya nggak tulus gitu ya. Betul. Ilmu tinggi tapi tidak empati. Nggak ada Susah. gunanya. Ya, jadi harus tetap. Jadi gimana bertumbuh empatinya? Ke Stikes Medistra. Yuk. Kita kelola empatinya. Tiga Medistra Indonesia. Kita sebenarnya udah punya empati, cuma Iya. kita tingkatkan lagi Kita bagaimana kita mengenal empati itu apa. Iya. Oke, so sebelum kita akhir ini, kita sudah berada di penghujung waktu atau acara. Iya. Closing statement dari Bu Lisna bagi seluruh pemirsa yang pengen jadi perawat di luar sana atau calon lulusan nih yang sebentar lagi akan selesai. Iya. Kira-kira apa Bu Lisna pesannya? Saya ya, Iya, Silakan. silakan. untuk menjadi manusia yang sempurna, Hmm. maka teruslah kita belajar. Benar. Yuk masuk program studi ilmu keperawatan dan pendidikan profesional. Iya. Luar biasa. Meyakinkan sekali. Iya. Oke, jadi kita sudah selesai ya Oke. Bang Fer ya. Sudah di Kita penghujung acara ini. di penghujung banget. Aduh, ujung deh. Baiklah, Sobat Medispace, akhirnya kita selesai di topik ini. Semoga sangat bermanfaat Pastinya. bagi kalian semua tentunya Amin. yang pengen atau masih ragu-ragu bertanya-tanya apa sih sebenarnya program studi perawat dan juga profesi nurse. Jadi dengan penjelasan tadi, semoga bisa menjadi inspirasi dan Benar. membulatkan tekad untuk ayo daftar ya. Gitu ya. Betul. Oke, that's all. Kita tutup. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya. Tapi jangan lupa Jangan ya, lupa. pantengin di Pantengin. YouTube kita Medispace ya. Like, comment, and share. Gitu ya. And then Dan jangan lupa di follow juga lah. follow ya. Betul. Notifikasinya di ting gitu ya, biar muncul Iya, setiap iya. ada episode kita. Mhm. Baik, terima kasih Bu Lisna sudah berkenan Ya. hadir di acara kita yang Ya, luar biasa ini. sama-sama. Di sela-sela waktu yang cukup sibuk ya sebagai ibu kaprodi Sibuk, gitu tentu. ya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di hari ini. Oke, Kami sangat berbangga sama-sama. sekali bisa menghadirkan Bu Lisna dan membagi semua apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang Baik. keperawatan. Oke. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, Oke. nanti bisa kita undang lagi next Kita nanti undang ya. lagi. Ayo.
Oke, so kita pamit nih ya, bareng-bareng ya, Lisna. baik. Pemirsa Medispace, kita pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Dadah. Terima kasih Bu Lisna. Terima kasih. Miss Gea, oke. Oke.